Baik, selamat siang Bapak Ibu media pers yang saya kasihi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat siang. Pada hari ini kita bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mulai memasuki bulan Oktober, di mana bulan untuk masa tanam bagi para pengelola di bidang pertanian. Nah, ini mulai dengan Oktober sampai bulan Maret adalah masa-masa tanam, dan juga untuk itu dari Dinas Pertanian mulai mempersiapkan lahan-lahan dalam proses penanaman baik pangan yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan juga hal ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah krisis pangan di dunia. Untuk itu dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat ini sedang menggalakkan program tanam jagung panen sapi. Nah, untuk mengatasi salah satu bentuk untuk mengatasi masalah pangan dunia dimaksud, sehingga ada juga pola-pola kemitraan yang dibangun dalam mendukung program-program TJPS tersebut. Untuk secara teknisnya, kesiapan dari pemerintah provinsi dalam menghadapi masa tanam Oktober-Maret maupun masalah krisis pangan yang akan dihadapi. Untuk itu dari Dinas Pertanian akan menyampaikan program-program seperti apa yang perlu kita dengarkan bersama. Untuk itu Kepala Dinas, kami persilakan. Yang kami hormati teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini, sesuai dengan informasi dari Ibu Kepala Biro Administrasi Pimpinan, kami menyampaikan persiapan-persiapan menghadapi musim tanam 2022-2023, sekaligus langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi krisis pangan global yang akan kita hadapi pada tahun depan, termasuk rilis Menteri Keuangan soal krisis moneter. Nah, tentu ini satu tantangan-tantangan yang sangat serius tentang kehidupan kita. Karena itu Dinas Pertanian yang ditugaskan untuk menjaga ketahanan pangan daerah sudah harus mempersiapkan berbagai hal, mengkoordinasikan untuk memastikan bahwa musim hujan ini sebanyak-banyaknya lahan akan ditanami untuk bisa berproduksi. Nah, yang pertama berkaitan dengan TJPS, seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2022 ini kita mentargetkan 105.000 hektar. Yang sudah kita tanami lebih kurang 37.000 hektar. Penanamannya dilakukan pada musim tanam kedua, April-September kemarin, dan itu sudah dipanen dan sudah dijual hasilnya oleh off-taker, dan petani sudah mendapatkan pendapatan. Sisanya kita akan kerjakan di musim tanam 1 tahun 2022-2023 Oktober-Maret. Kita sudah siapkan lebih dari 88.000 hektar, sudah kita ajukan ke bank pelaksana, dan setelah ini mereka sudah seleksi sekitar 40.000, 39.000 lebih, dan kemudian sudah saya kira pencairan yang pertama dari TJPS Pola Kemitraan untuk petani-petani bisa melakukan penanaman. Dan kita di NTT itu sesuai hasil koordinasi kita dengan BMKG, musim hujan itu akan jatuh di dasarian 3 bulan Oktober. Artinya minggu terakhir ya, bulan Oktober 2022, sehingga kita sudah melakukan persiapan-persiapan untuk memprioritaskan lokasi-lokasi yang curah hujannya mendahului, yaitu di Flores bagian barat. Karena itu off-taker yang menyediakan benih-benih jagung, pupuk dan lain sebagainya sedang dalam persiapan untuk penyaluran ke sana. Mengikuti selanjutnya untuk kabupaten-kabupaten lain, lokasi-lokasi lain yang akan jatuh curah hujannya mulai dasarian 1 November dan seterusnya sampai akhir bulan April musim penghujan di NTT. Nah, target produksi yang kita harapkan dari penanaman TJPS di musim tanam 1 ini adalah sekitar 400.000 ton, dan itu
kita akan gunakan untuk kepentingan industri pakan ternak di dalam provinsi, dan selebihnya kita akan kirim ke luar termasuk di Surabaya, dan dalam jangka pendek kita akan bekerjasama dengan Provinsi Bangli di Kabupaten Bangli di Provinsi Bali untuk mensuplai kebutuhan jagung bagi mereka, dan mereka akan mensuplai daging ayam dan telur ayam untuk kebutuhan kita di NTT, khususnya kita fokus di Pulau Sumba. Kemudian yang kedua, untuk antisipasi krisis pangan, Pak Gubernur sudah menginstruksikan untuk kita fokus kepada 4 komoditas. 1, jagung, itu masuk melalui skema TJPS, pola kemitraan bersama dengan Bank NTT dan Optek dan bank-bank Simar lainnya. Kemudian sorghum, kita akan menanam pada tahun ini 3.500, tahun depan 34.000 hektar. Kemudian kelor, tanaman kelor, dan kemudian dari aspek peternakan itu ayam KUP. Nah, ini komoditas-komoditas pertanian yang mendapat perintah dari Bapak Gubernur sudah kita persiapkan. Jagung TJPS tadi tidak ada masalah benih sarana produksi pupuk lain sebagainya sudah dalam proses penyaluran. Sorghum, benih sorghum sekarang sedang dalam proses penyaluran. Benih-benih yang kita siapkan itu datang dari NTT sendiri, Kabupaten Flores Timur. Sudah kita dapatkan kemarin itu kurang lebih 11 ton, dan itu sudah kita distribusikan untuk kabupaten-kabupaten yang mendapat alokasi. Kemudian kelor itu kerjasama dengan TNI, kita sedang siapkan 1 juta anakan untuk nanti TNI bisa distribusikan ke rumah-rumah penduduk untuk mereka bisa berproduksi, dan kemudian hasilnya itu akan di take over oleh off-taker yang memang sudah dipersiapkan, sehingga semua skema dalam penanganan komunitas yang diinstruksikan Bapak Gubernur itu sudah dalam desain ekosistem, terutama untuk jaminan pasar, sehingga petani-petani tetap bisa terus optimisme, terus bersemangat untuk menanam, oleh karena sudah tersedia jaminan pasar dengan harga yang sudah kita sepakati. Sehingga dengan demikian apa yang dikerjakan oleh masyarakat, dia akan mampu untuk mendapatkan manfaat pangan dan manfaat ekonomi untuk bisa tetap menjaga kemampuan pendapatan dan daya beli. Oleh karena kita tahu dengan kenaikan BBM itu menciptakan peningkatan inflasi, dan tentu itu akan mengurangi memperlemah daya beli masyarakat, dan karena itu produksi-produksi ini sudah harus kita kerjakan sejak awal, dan kemudian memastikan bahwa instrumen-instrumen itu dapat kita tujukan dan kita distribusikan sampai kepada sasaran-sasaran petani yang ada di pedesaan, terutama kelompok-kelompok miskin. Berapa banyak yang akan panen, untuk kemudian kita bisa lihat berapa pendapatan yang akan dihasilkan, dan bagaimana implikasi kenaikan BBM itu mudah-mudahan kita bisa jaga stabilitas pasokan sehingga bisa menghindari tekanan inflasi yang akan meningkat. Dengan demikian jangkauan daya beli masyarakat itu dapat terjaga. Demikian. Daerah-daerah mana yang untuk penanaman TJPS? Yang pertama untuk TJPS itu semua kabupaten, kota, termasuk kota akan fokus di Neone dan Kolboa. Kemudian kita Sumba Barat Daya itu fokus di Kodi untuk melakukan ekspansi, kurang lebih bisa mencapai sekitar 100.000 hektar tahun ini, khususnya Sumba Barat Daya. Sedangkan Sumba Timur itu di wilayah bagian timur termasuk Lewa menuju ke Pengulu, termasuk sampai di wilayah selatan. Kemudian sorghum itu kita fokus di Flores bagian timur, ya, mulai dari Lembata, Flores Timur, terutama Solor, ya, kita akan isi dengan sorghum. Kemudian Pantar, wilayah yang kering, Alor, Sabu, Rotendao, dan kemudian Pulau Timur sebagian besar, dan kemudian Flores bagian utara itu kita bersama dengan para tokoh agama untuk bisa mengisi produksi sorghum di sana. Sedangkan kelor itu semua wilayah kecuali dataran tinggi, Ngada, Manggarai, ETS itu tidak masuk. Selebihnya dataran rendah semuanya masuk, dan itu akan dikoordinir oleh Bapak Dandim melalui Bapak Dan Ramil dan semua teman-teman Babinsa yang ada di lapangan, dan mereka sedang bergerak di lapangan. Daerah-daerah mana yang untuk penanaman TJPS? Yang pertama untuk TJPS itu semua kabupaten, kota, termasuk kota akan fokus di Neone dan Kolboa.
Kemudian kita Sumba Barat Daya itu fokus di Kodi untuk melakukan ekspansi, kurang lebih bisa mencapai sekitar 100.000 hektar tahun ini, khususnya Sumba Barat Daya. Sedangkan Sumba Timur itu di wilayah bagian timur termasuk Lewa menuju ke Pengulu, termasuk sampai di wilayah selatan. Kemudian sorghum itu kita fokus di Flores bagian timur, ya, mulai dari Lembata, Flores Timur, terutama Solor, ya, kita akan isi dengan sorghum. Kemudian Pantar, wilayah-wilayah yang kering, Alor, Sabu, Rotendao, dan kemudian Pulau Timur sebagian besar, dan kemudian Flores bagian utara. Itu kita kerjasama dengan para tokoh agama untuk bisa mengisi produksi sorghum di sana. Sedangkan Kelor itu semua wilayah kecuali dataran tinggi, Ngada, Manggarai, ETS itu tidak masuk. Selebihnya dataran rendah semuanya masuk, dan itu akan dikoordinir oleh Bapak Dandim melalui Bapak Dan Ramil dan semua teman-teman Babinsa yang ada di lapangan, dan mereka sedang bergerak di lapangan. Ya. Kadis, mungkin ada pertanyaan sedikit terkait dengan program yang sebelumnya dengan lanjutan ke depan ini. Yang perlu kami ketahui itu bahwa pendapatan dari sekian program itu kira-kira tahun ini berapa? Ya, kita lihat dari sisi produksi dan penataan dari aspek pemasarannya. Misalnya jagung itu rata-rata produksi kita 1 sampai 2 ton. 1 sampai 2 ton itu kalau harga jagungnya 6.000 atau 4.000, maka paling banyak dia mendapatkan 4 sampai 8 juta. Nah, hari ini dia bisa produksi 6 sampai 7 ton, itu kalau 4.000 ya sudah lompatannya 3 kali lipat. Sehingga ini itu akan sangat menolong petani dalam kondisi-kondisi sulit dengan tekanan ekonomi yang sangat berat akibat kenaikan BBM. Itu berimplikasi kepada kenaikan sarana produksi. Pupuk semua naik, bahan bakar minyak juga naik. Petani yang biasanya menggunakan penanaman musim kering menggunakan pompa air, bensin maupun solar itu mengalami kenaikan, dan kemudian itu semua tentu berimplikasi kepada biaya produksi. Di pihak lain akan terjadi kenaikan harga, sehingga itu akan, kalau kita tidak siapkan produksi, maka tekanan balik kepada petani-petani yang bermasalah dengan pendapatan, masuk kelompok miskin, itu akan sangat berat. Angka kemiskinan kita pasti akan naik. Nah, karena itu kita mendorong untuk semua masyarakat bisa memanfaatkan pekerangannya, lahannya untuk bisa berproduksi. Kebutuhan-kebutuhan benih dan lain sebagainya untuk kepentingan itu kami dari pemerintah sudah siapkan. Tadi baru kami sedang rapat di Bank Indonesia untuk memastikan semua skema-skema itu, sehingga nanti ini bisa diinformasikan kepada masyarakat untuk nanti pemerintah melalui layanan-layanan terdekat bisa mengintervensi kebutuhan-kebutuhan untuk mengoptimalkan pekerangan-pekerangan yang ada sehingga kita semua dapat berproduksi. Data sedikit dari program TCPS kan menghasilkan sapi kan. Mungkin ada data dari warga yang kemarin lahan-lahan yang sudah dilakukan program itu berapa banyak petani yang sudah memiliki ternak entah sapi, babi atau apa dari hasil tanam jagung. Ya, kita sudah punya ayam ya. Ayam itu sekitar 13-14.000 ekor. Kemudian babi itu sekitar 6 sampai 7.000, sapi itu lebih dari 1.000 ekor. Dan itu yang paling dekat itu ada di Kabupaten Kupang, bisa cek di Desa Kuanheum ataupun di Bomata. Dekat sini itu ada TJPS yang petaninya bisa beli sapi, bisa beli babi dan lain sebagainya. Ya, kalau itu sudah ada pasarnya. Pasar yang paling dekat itu adalah PMT. Dari teman-teman di tim penggerak PKK itu mereka men-take over produksinya dari teman-teman di UMKM Kelor, sehingga masalah pasar tidak ada masalah. Ya, harganya juga stabil, dan nanti kita bisa lihat di Lamoringa itu ada kerjasama pemerintah provinsi dengan yang bersangkutan untuk cover semua produksi kelor dalam bentuk tepung dan juga daun kering untuk nanti itu didistribusikan makanan tambahan bagi anak-anak yang kena stunting. Itu di Sumba Timur petani keluhkan soal pupuk. Kali ini bibit dan pupuk.
apakah dipastikan nanti disiapkan semuanya? Ya, ini yang kita salah satu solusi penyelesaian persoalan keterlambatan, ketidakpastian pupuk, benih dan lain sebagainya itu kita selesaikan dengan solusi ekosistem ini, sehingga semua yang dibutuhkan oleh petani sebelum dia tanam itu barangnya sudah ada di tangannya, benihnya sudah, pupuknya sudah, obatnya sudah, sehingga tinggal nanti digerakkan untuk mereka kerja secara gotong royong sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Soal pupuk ini menjadi persoalan hampir setiap tahun, bahwa ada petani yang tidak dapat pupuk karena perkelompokan di lapangan. Nah, untuk mengakses untuk mendapat itu kalau Bapak meyakini bahwa semua petani akan dapat, saya sangat yakin. Bagaimana pemerintah? Ya, kalau pupuk sekarang itu pembagian pupuk sudah berbeda dengan yang lalu. Kalau yang dulu kan per kelompok ya, yang lalu. Sekarang sudah per individu. Jadi masing-masing nik itu berhak mendapatkan pupuk, ya, pupuk subsidi. Nah, pupuk subsidi itu dia punya keterbatasan karena kita hanya dipenuhi kuota tuh 15%, kurang lebih dari kebutuhan yang ada untuk petani di NTT. Karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pusat. Karena pupuk itu kebutuhan nasional itu sebenarnya 25 juta ton. Tetapi uang yang disediakan oleh negara itu hanya 9 juta ton. Otomatis sudah mengalami defisit. Dari sananya sudah defisit. Nah, apa yang kita kerjakan sekarang? Yang pertama, optimasi untuk prioritaskan kepada komoditas-komoditas strategis, padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pangan dan juga hortikultura. Kemudian yang berikut, skema kedua itu penggunaan pupuk non subsidi. Nah, itu yang kita kerjakan di TJPS ini. TJPS itu menggunakan pupuk non subsidi sehingga jaminan supply-nya itu ada. Kalau kita menggunakan pupuk subsidi itu sangat terbatas. Belum tentu pada saat kita butuhkan pupuk ada. Oleh karena itu bermasalah di mana-mana di Indonesia. Memang kebutuhan 25 yang ada 9 itu sudah pasti itu bermasalah karena kurang. Karena itu kita mengambil langkah untuk menggunakan pupuk non subsidi walaupun harganya lebih mahal, tetapi kalau produksi jagonya bisa kita penuhi maka itu tidak menjadi masalah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk partisipasi kita semua sehingga berita ini bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi para petani. Mungkin itu saja, terima kasih. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sehat buat kita semua.